Assalamualaikum teman-teman seantero negeri. Dalam video ini gua coba berbagi kisah perjalanan gua petualangan gila-gilaan solo ride gabut dari Pantai Carita menuju Pantai Sawarna. Dari Pantai Carita sampai Sawarna kurang lebih menempuh jarak sekitar 130 km-an. Dalam waktu tempuh sekitar 3 jaman lebih lah. Jadi ini pertama kalinya gue motoran sendirian dengan jarak yang dibilang jauh enggak, dekat juga enggak. Sebetulnya gue nggak ada niatan mau ke Pantai Sawarna. Berhubung gue ada acara sama teman kerja gue di Carita, ya udah sekalian aja ya kan, ya enggak. Mumpung ada waktunya, karena ada pepatah, waktu adalah uang. Jadi gue pakailah kesempatan ini. Ya pada intinya gue gabut aja. Isi bensin dulu lah cuy, biar aman tentrem di jalan. Karena kalau di jalur lintas selatan setahu gua agak susah nih buat cari pom bensin. Ini Pertalite padat amat ya. Gua yang mana yang lebih cepet aja deh, yang penting tangki gua keisi. Berhubung gua belum pernah lewat jalannya, jadi gua nggak mau gambling. Mending sekalian gua isi aja deh. Tapi gue yakin di perjalanan pasti aja ada eceran ataupun pom bensin mini. Selama di Pulau Jawa untuk bensin aman lah, jadi kita nggak perlu khawatir. Oke, cus lanjut perjalanan. Bener ini gua bener-bener nggak ada persiapan. Sarung tangan ketinggalan, balak kelapa ketinggalan, demek dah muka. Untuk motor sendiri, jujur aja gue cuman ganti oli nih, nggak ada persiapan yang lain-lainnya. Pokoknya modal yakin aja deh. Cus gas, prigitiu, uhuy. Apa tahu kagak jelas gua. Walaupun awalnya gua nggak ada niatan ke Sawarna, tapi sengaja gue buat video ini buat dokumentasi pribadi gue. Dan selain itu gue juga mau berbagi sama friend-friend semua bagaimana perjalanan dari pantai utara Pulau Jawa, yaitu Pantai Carita Pantai Carita yang ada di utara, tapi sebetulnya posisi dia nggak ada di utara banget, agak ke barat sedikit di Pulau Jawa, sampai dengan Pantai Sawarna yang adanya di selatan Pulau Jawa. Jadi gue dari atas turun ke bawah nih. Sepertinya videonya bakal panjang, kemungkinan gue bikin 2 part. Untuk part pertama, perjalanan gue sampai tempat tujuan. Part kedua, dari tempat tujuan atau menikmati keindahan pantai sampai dengan nanti gue pulang. Kayaknya gue mau lewat Puncak Habibie deh. Jadi coba gue bikin video sampai dengan Puncak Habibie. Asli, itu di Puncak Habibie view-nya oke banget. Gue pernah kesana, gue pernah mampir, mantep deh pokoknya. Stay tune aja cuy. Sumpah friend, ini jalanannya mulus abis nih, lurus terus. Enak banget ini kalau naik mohe nih, mohe, jamin deh. Ya padaya yang gue kendaraan ini Mega Pro Koperasi, ya tapi patut disyukuri aja, dinikmatin aja. Bukan perkara apa motornya, tapi bagaimana jalanannya, di mana jalannya bisa kita nikmatin friend. Friend, lihat sawah kanan kiri memanjakan mata banget. Jadi, wah ini me time gue banget nih. Jalanan yang sepi, cuacanya juga enak. Bener-bener deh, nikmat banget. Nikmat mana yang kau dustakan? Bede, sorry mbak, balap lagi mbak. Oh iya, nih kalau semakin ke selatan nih makin sepi orang yang melintas nih. Makin sepi orang, jalanan juga kayaknya ya sepi juga nih. Ya seru-seru gimana gitu. Kalau masih siang begini sih, sepi begini enak ya, masih seru lah ya istilahnya ya, kita bisa nikmatin perjalanan. Kanan kiri sawah, cuacanya cerah. Cuman kalau malam friend, creepy gimana gitu. Oh iya, gua dari Pantai Carita
tadi berangkat kisaran jam 5:10 kalau nggak salah. Sudah dipastikan gue dapat malam dalam perjalanan ini. Kita lihat aja nanti bagaimana keseruan perjalanan gue melintasi jalan apa ya namanya nih ya. Cari aja di Google deh. Pokoknya jalan ini deh. Kita lihat keseruannya malam hari gimana. Apakah B aja, menantang, atau bahkan gue ngeper nih, jadi putar balik nih. Kita lihat aja nantilah. Sebelumnya maaf kalau gue pakai voiceover, karena kalau mengandalkan audio keluaran dari videonya langsung noise banget, suara angin kemana-mana. Ya maklum aja, gue ngerekamnya cuma pakai kamera handphone. Udah gitu handphone kelas proletar lagi. Bentar. Kayak jembatan asik juga nih. Coba kita putar balik dulu Putu-putu dikit. View-nya asik banget, friend. Muara sungai langsung ketemu laut nih. Nama jembatannya Jembatan Cibubur Baru. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Tuh kan, bener, makin ke selatan makin sepi aja nih. Bener-bener yang lalu-lalang bisa kehitung jari nih. Gua papasan cuma sama beberapa kendaraan aja. Tapi makin seru, pemandangannya makin indah, makin syahdu juga, friend. Langit senja memang indah. Rasanya gue pengen aja nih nepi di pinggir sawah sambil nikmatin sunset, yang mana matahari turun menembus cakrawala. Asik. Tapi karena gue ngejar biar tidak terlalu malam di perjalanan, ya udahlah gas aja dulu sambil nikmatin senja dengan ditiup angin sepoi-sepoi. Itu juga gak kalah asik sih. Kadang gue berpikir mungkin ini yang buat orang-orang yang jauh dari keramaian kota umurnya jauh lebih panjang. Ya karena jauh dari hiruk pikuk keramaian, macet, pikiran mungkin lebih tenang di sini. Artinya jauhlah dari kata stres. Ya itulah kehidupan. Memang ada plus minusnya sih. Bentar lagi kayaknya keluar dari jalan nasional deh, masuk ke jalur provinsi atau mungkin jalan kampung kali ya. Enggak deh, kayaknya jalan provinsi deh. Ya mudah-mudahan jalannya masih oke-oke aja lah. Tuh kan, bener, belok kiri agak-agak curiga gue nih. Nah ini udah mulai nanjak-nanjak nih. Kayaknya kita ngelewatin beberapa bukit untuk sampai ke selatan Jawa. Biasanya gue bedain jalanan, mudah-mudahan nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Kalau jalan nasional tuh marka tengahnya warna kuning-kuning. Kalau putih-putih ini jalan provinsi nih. Kalau udah nggak ada markanya, jalan apa ayo? Jalan kampung, jalan desa. Sudah dipastikan pasti sepi. Kalau di daerah-daerah begini. Ini kayaknya masih jalan provinsi nih. Ya kita ikutin aja dulu sampai mana akhir jalan ini. Ya mudah-mudahan sih ketemunya jalan provinsi terus ya. Kalau ngikutin Google Map kadang-kadang dia kasih rute paling cepat, tapi kita dilewatkan jalan-jalan yang memang jalan-jalan desa. Jadi mau gak mau harus potong sana, potong sini. Akhirnya kita nembus-nembus hutan. Memang sih cepet, tapi ya gitu deh jalannya deh. Hari udah mulai sore, gue coba cari masjid atau musola untuk sholat, sekaligus gue cek jalur dan coba gue cek juga penginapan-penginapan yang ada di sekitar Bayah atau Sawarna. Ya mudah-mudahan aja dapat harga yang murah. Seringkali gue menuju suatu tempat tuh nggak cek dulu penginapan. On the spot aja gue cari di sana, tapi ujung-ujungnya ya gue kadang zonk. Jangan ditiru ya, friend. Lebih baik cek dulu penginapan.
karena wasting time juga ya buat cari-cari penginapan di suatu tempat, karena kan kita nggak tahu medannya kayak apa di sana. Sawahnya indah banget nih kanan kiri, mana pas banget lagi hijau gini, memang memanjakan mata banget deh. Oke, gue percepat ya friend videonya sampai gue nanti ketemu musola atau masjid. Ya karena jalannya begini aja nih. Nikung-nikung kanan kiri, naik turun, kebun-kebun, pemukiman, kebun-kebun, pemukiman. Ya gitu aja sih vibes-nya. Alhamdulillah ketemu juga masjid akhirnya. Ibadah dulu ya pen. Jangan lupa jangan ditinggalin yang 5 waktu bagi yang muslim. Ya bagaimanapun kita dalam perjalanan kita harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar perjalanan kita selamat sampai tujuan dan kembali ke rumah. Oh iya, hari ini bertepatan dengan malam nifsu Saban. Ya mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut lagi perjalanan. Wih, udah mulai gelap Ren. Tapi perhatiin deh, langitnya indah banget, lembayung-lembayung senja. Aduh, luar biasa deh. Jalanan udah mulai sepi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sampai tujuan. Yuhu. Suasana senjanya epic dan syahdu bor. Abis hujan nih kayaknya. Bau rumput tuh kecampur air hujan. Nikmat banget. Baunya tuh kayak lu pakai apa tuh? Vicks inhaler. Zaman gua kecil. Ya, yang tadinya hidung lu mampet-mampet dikit jadi plong deh. Wih, jalanannya sepi juga. Jujur gua baru kali ini naik motor sendirian begini nih. Untuk lewatin jalan kayak gini, sebetulnya gue sering, tapi nggak sendirian. Ya kalau nggak sama keluarga, sama teman-teman. Cuman kali ini benar-benar sendirian dan benar-benar luar biasa nikmatnya bor. Kalau lagi melintas sendirian tiba-tiba ada pengendara lain, kayaknya lega banget deh. Kayaknya sini warlock. Jalannya santuy banget. Ya mau nggak mau gue harus dahului, karena ya gue ngejar waktu. Masuk pemukiman, kebon lagi, masuk pemukiman, kebon lagi, terus aja begitu sampai nanti ketemu lintas selatan di jalan nasional. Wah, jalanan sepi nih, lumayan panjang kayaknya. Untuk friend-friend yang mau melintas jalan seperti ini lebih baik siang ya. Di samping pemandangannya lebih bagus dan apabila terjadi sesuatu, tentunya untuk mencari penyelesaian masalahnya lebih mudah lah. Sebetulnya friend, walaupun tanpa persiapan, motor gua udah gue persiapkan apabila gue pengen jalan random kayak begini nih. Kayak misalnya kunci-kunci di box gua ya lumayan lengkap lah untuk menangani masalah-masalah ringan. Untuk ban sendiri gue masukin cairan anti bocor. Walaupun ada yang bilang pakai cairan itu kurang bagus, tapi ya masing-masing punya pandangan sendirilah. Yang namanya adiktif yang kita tambahkan pada motor kita pasti aja ada plus minusnya. Ya gue ambil plusnya aja. Terbukti memang pernah gue kena paku besar dan gue cabut itu langsung bereaksi kok anti bocornya. Intinya sangat berguna lah pada saat kita jalan di tempat-tempat seperti ini. Alhamdulillah, seneng banget rasanya ketemu pemukiman. Ya setelah jalan sepi, ketemu peradaban manusia,
rasanya senang banget. Ternyata masih banyak juga ya warga yang beraktivitas. Ya karena memang belum malam juga sih, masih sekitar jam 7-an. Pas kebetulan juga malam ini merupakan malam nisfu Saban, jadi banyak warga yang berlalu lalang untuk hilir mudik berpergian ke masjid tentunya untuk melaksanakan sholat nisfu Saban. Enak nih kalau jalannya bagus terus kayak gini. Yah, baru juga dibilang bagus. Akhirnya nemu juga jalanan begini. Yowis, nikmatin aja deh. Kita lihat aja sampai mana nih jalanan jeleknya. Tapi kalau jalannya lurus-lurus aja, kayaknya kurang seru deh. Seperti halnya hidup, penuh liku-liku. Masih untung sih jalanan jeleknya di pemukiman. Coba bayangin kalau jalanan jeleknya di hutan atau di perkebunan, bakal seru lagi deh tuh. Masuk lagi kita ke hutan, gengs. Mari kita telusuri sejauh mana ini hutannya. Yuk, gas terus, pantang menyerah. Maju terus, pantang mundur. Kalau lihat markanya sih ini jalan provinsi. Menurut informasi dari temen gua, dulu jalanan dari Labuan sampai dengan Bayah itu benar-benar jelek, gengs. Artinya nggak semulus sekarang. Ya alhamdulillah sekarang jalannya udah mulus banget ini. Benar-benar mulus. Ya walaupun ada 1-2 lubang ya wajar lah. Namanya jalan kan butuh perawatan juga. Kebayang dong kalau udah gelap terus jalannya jelek, sampai ujung tuh jam berapa coba. Di samping itu pasti kita lebih was-was tentang kendaraan kita, ataupun was-was juga ada orang jahat terhadap diri kita. Jadi jangan sampai deh naudzubillah min dzalik. Dalam posisi seperti ini yang gue lakuin adalah berpikir positif dan berdoa. Cuman itu yang bisa jadi obat dan penenang hati. Gitu. Masuk juga ke jalan lintas selatan. Masuk lagi kita ke jalan nasional. Pas gua rekam ini udah di daerah Bayah menuju Sawarna ya. Sebelumnya di jalan raya Bayah karena hujan, jadi rekamannya nggak gua masukin ya karena jelek. Mungkin setengah jaman atau kurang dari itu udah sampai Sawarna nih. Agak mulur juga nih sampai tujuan. Soalnya tadi gua sempat cari-cari penginapan di daerah Bayah, tapi nggak ada yang cocok dan akhirnya ya gue memutuskan untuk cari penginapan di daerah pantai Sawarnanya langsung aja. Tadi juga sempat makan dan ya menunggu dan agak reda sedikit baru gue jalan lagi. Di sini udah jalan menuju pantai Sawarna. Jalannya agak kurang bagus nih. Yuk, bisa yuk, dikit lagi. Melintas jalan raya Sawarna. Lagi dan lagi jalanannya sepi, friend. Di sini nggak ada yang melintas sampai dekat dengan pantai. Rasanya gua agak ngeper, friend, karena jalannya segelap itu. Penerangan cuma ada dari lampu motor gua. Untung lampu motor gua cukup terang lah, bahkan terang banget sih. Setup lampu yang ada di motor gua pakai lampu utama bilet, terus lampu kri untuk penerangan di kota, dan satu lagi gua pakai lampu tembak LED kuning. Jadi kalau ada kabut lumayan membantu, bahkan membantu banget. Jadi jalanan tetap kelihatan. Kalau lampu putih gini biasanya ada kabut
udah kayak susu aja. Saat berkendara nokturnal seperti ini, otak gua tersugesti dengan sesuatu yang berbau horor. Tidak lain tidak bukan karena kebiasaan gua yang sering denger podcast horor, khususnya podcast horor dalam perjalanan. Mau naik mobil atau naik motor, pasti gue dengerin itu. Cerita yang sering gue dapat ketika melintas jalanan seperti ini, biasanya banyak banget pengendara yang ujung-ujungnya muter-muter aja di situ sampai berjam-jam dan akhirnya bisa keluar dari lintasan seperti ini. Dan ada juga di tengah perjalanan bertemu dengan sebuah pasar yang mungkin itu sangat janggal buat kita. Tiba-tiba ada pasar di tempat yang tidak lazim sebagaimana mestinya pasar itu berada. Sering gue denger juga kendaraan terasa berat seperti ada yang menumpanginya. Yang lebih ekstrim lagi, bertemu dengan sosok-sosok atau makhluk yang kita tidak inginkan. Bisa dibayangin sendiri deh makhluknya seperti apa. Tapi gak perlu khawatir friend, karena yang tahu kebenarannya hanya yang bercerita dan Tuhan saja. Yang penting kita tetap berdoa, positive thinking, dan tidak sompral atau takabur dalam perjalanan. Perlu diingat, kita hidup di dunia berdampingan dengan makhluk Tuhan yang lainnya, serta untuk membesarkan hati kita bahwa manusia merupakan makhluk Tuhan yang derajatnya paling tinggi di antara makhluk yang lainnya. Stay focused on the road, so must go on friend. Alhamdulillah, ini telah penerja. Wih. Akhirnya ketemu pemukiman juga friend. Sampai juga kita setelah menelusuri jalanan yang gelap gulita. Lega hati rasanya udah sampai sini. Dan saatnya kita cari penginapan. Nah, yang di depan gue tuh mamang-mamang calo penginapan tuh. Tadi kebetulan gue celingak-celinguk ke kanan kiri kali ada penginapan. Dan akhirnya gue ketemu mamang-mamang ini nih. Tahu aja lagi, gue lagi kebingungan. Langsung aja tuh dia tawarin ke gue penginapan. Tapi sebelum gue ikutin dia, gue ajukan dulu harga penginapan yang gue mau. Ya biar sampai di sana nggak ditembak. Nah, ini gue mau masuk ke kawasan pantai nih. Nanti kita akan melewati sebuah jembatan, tapi sebelum jembatan kita bayar tiket dulu ya friend. Kalau nggak salah tiketnya kisaran 10.000 lah, murah lah. Nah, kita bayar dulu di sini nih. Ada pos penjagaan. Kalau bawa mobil ditaruh di lapangan tadi. Ayo, Mas. Sip, setelah bayar tiket kita lanjut ke dalam. Nah, ini kalau siang jembatannya epic banget nih pemandangannya. Oke friend, terima kasih udah ikutin video gua sejauh ini. Mudah-mudahan kalian berkenan. Untuk keseruan bagaimana besok gua main di pantai akan ada dalam video gua di part kedua. See you, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye. Gua spill sedikit penginapan gua. Uhui.